Tuhan baik, sangat baik, sungguh baik bagi kami. Kasih setiamu tidak pernah beranjak dalam hidup kami. Hari demi hari Engkau menyertai, menuntun, memberkati, menolong setiap kami. Di saat kami susah, Kau hiburkan kami. Di saat kami lemah, Kau kuatkan kami. Di saat kami sakit, Kau sembuhkan kami. Di saat kami berbeban berat, Kau berikan kelegaan dan kemenangan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang beserta dengan kami. Berkati kami pada pagi ini dengan firman-Mu ya Bapa. Kami tahu langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal kekal selama-lamanya. Dan firman itu ya dan amin bagi hidup kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu. Tuhan, penuhkan hamba dengan hikmat, otoritas, wibawa dari tempat yang maha tinggi. Bersabdalah, kami mau mendengarkannya. Kami tundukkan pikiran kami taklukkan pikiran kami hanya kepada ketaatan akan Kristus. Berkati umat-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya? Semua baik, sehat, puji Tuhan, senang bisa beribadah bersama dengan saudara pagi ini. Sudah lama nggak ketemu ya Pak Stephen, Pak Purba dan semuanya. Puji Tuhan hari ini bisa ketemu beribadah bersama-sama. Pada pagi yang bahagia ini saya mengajak kita membaca kitab Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 yang menulis demikian. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Pada hari ini saya ingin berbicara tentang anointing. Saya ingin berbicara tentang urapan. Saya merasa sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen di zaman terakhir ini kita butuh diurapi oleh Tuhan. Nah saudara sekalian, ada satu prinsip ilahi yang saya mau sampaikan kepada saudara. When God call you to be or to do something, He will equip you with anointing. Ketika Tuhan memanggil Anda menjadi atau melakukan sesuatu, maka Tuhan akan memperlengkapi kita dengan urapan. Tuhan tidak Tuhan yang membiarkan kita melakukan semua sendiri, tapi Tuhan memperlengkapi kita dengan urapan ketika Dia memanggil kita. Nah, ketika kita berbicara tentang panggilan Tuhan, seringkali kita salah konsep. Bagi kita yang namanya panggilan Tuhan adalah apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan. Ya enggak salah juga. Tapi konsep terutama dari panggilan Tuhan adalah to be, menjadi. Bagi Tuhan being itu jauh lebih penting daripada doing. Siapa kita itu jauh lebih penting dari apa yang kita lakukan. Jangan izinkan apa yang kau lakukan itu menentukan siapa dirimu. Tapi siapa dirimu yang menentukan apa yang kau lakukan. Nah saudara sekalian, Tuhan memanggil kita untuk being. Being righteous, menjadi kudus, menjadi benar, being holy. Kita dipanggil untuk being. Dan untuk menjadi being, menjadi seperti yang Tuhan inginkan, menjadi serupa dengan Yesus itu tidak mudah. Kita butuh urapan Tuhan menyertai kita. Kita butuh urapan Tuhan memperlengkapi hidup setiap kita. Kita hidup di dalam zaman yang jahat. Kita hidup di dalam zaman yang menghalalkan segala macam cara. Dosa terbesar orang Kristen di akhir zaman adalah dosa kompromi. Kita kompromi dengan dunia. Kita menjadi sama dengan dunia. Kita mengikuti kata suara orang banyak. Makanya dua hal yang kita harus hati-hati adalah culture, saudara sekalian. Budaya, atmosfer di mana kita ada. Makanya Roma 12 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan
dunia ini, dengan culture, dengan keadaan sekitarmu. Artinya begini, kalau orang korupsi, apakah kita juga harus korupsi? Kalau orang berbohong, apakah kita juga harus bohong? Kalau orang suap, apakah kita juga harus suap? Nah, culture ini mempengaruhi hidup kita. Kita dalam culture yang rusak. Kita ada dalam culture yang tidak baik. Dan kita, saudara, harus berbeda dari culture yang ada di sekitar kita. Saudara, kalau misalnya anak muda, sekarang banyak anak muda yang menikah, saudara, tapi hamil duluan. Apakah kita orang Kristen harus seperti itu juga? Nah, saudara sekalian, saudara perhatikan, sekarang ini kompromi kita dengan culture, dengan situasi, kondisi, budaya yang ada di sekitar kita. Dan yang kedua, crowd, yaitu kata orang banyak. Saudara, sering kita berpikir kalau mayoritas bilang ya itu benar. Belum tentu, saudara. Suara mayoritas belum tentu itu suara Tuhan. Anda harus perhatikan itu dengan baik, saudara sekalian. Kalau orang bilang, orang dunia katakan, mayoritas bilang, kalau lu gak happy dalam pernikahan lu, ya sudah cerai aja. Tinggalin aja, cari yang lain. Betul gak, saudara? Orang berkata, kalau lu stres dalam hidup lu, coba narkoba. Itu kata crowd, itu kata orang banyak. Nah, saudara sekalian, saya mau beritahu saudara, hidup kita harus berbeda sebagai orang Kristen. Being kita itu tidak ditentukan oleh culture kita. Tidak ditentukan oleh crowd, oleh suara orang. Being kita ditentukan siapa kita di mata Tuhan. Dan untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan, kita harus diurapi. Kita perlu pengurapan Tuhan. Hidup benar tidak mudah loh bapak-bapak, ibu-ibu. Hidup benar itu tidak mudah. Hidup benar di zaman yang berdosa ini enggak mudah. Kita butuh kekuatan, kita butuh kuasa, kita butuh urapan dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara? Yang kedua, Tuhan memanggil kita, panggilan itu bicara doing. Apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa kerjakan. Jadi setiap kali Tuhan memanggil kita, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan urapan. Nah, saudara sekalian, ini penting sekali. Kenapa? Saudara, dalam ilmu arsitek, kalau Anda orang arsitek, saudara, dalam prinsip arsitek dikatakan bentuk itu ditentukan oleh fungsi. Bentuk ditentukan oleh fungsi. Kalau Anda mau membangun apa nih? Anda membangun rumah, bentuknya adalah rumah. Kalau Anda membangun gereja, bentuknya gereja. Kalau Anda membangun gedung, bentuknya adalah gedung. Jadi bentuk itu ditentukan oleh fungsi. Tapi di dalam Tuhan berbeda. Ternyata di dalam Tuhan, saudara, fungsi itu ditentukan oleh bentuk. Jadi bentuk itu yang lebih dulu. Bentuk itu yang penting. Form itu penting. Makanya dalam Alkitab berkata God form you. Tuhan membentuk kita. Tuhan shape hidup kita. Tuhan membentuk kita. Kita ini unik, kita ini spesial. Kenapa? Karena Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Tuhan ingin hidup saudara dan saya berfungsi. Amin, saudara sekalian. Nah, Tuhan ciptakan saya begitu unik, begitu spesial. Dengan talenta yang Tuhan sudah invest dalam hidup saya. Supaya saya berfungsi seperti yang Tuhan inginkan. Nah, ketika saya berfungsi dalam apa yang Tuhan inginkan, Tuhan memberikan saya urapan. Tuhan memberikan saya kuasa. Sukses itu personal. Sukses itu pribadi. Kenapa? Karena panggilan setiap kita berbeda-beda. Panggilan Anda dengan panggilan saya berbeda. Ada orang yang panggilannya jadi profesional. Ada orang yang panggilannya jadi dokter. Ada orang yang panggilannya jadi pengusaha. Ada orang yang panggilannya jadi pendeta. Ada orang yang panggilannya cuma saudara untuk bekerja jadi karyawan. Panggilan setiap kita berbeda-beda. Dan sukses di dalam Tuhan adalah ketika kita berhasil mencapai panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita berhasil memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Itu adalah sukses. Jadi jangan pernah iri sama orang lain. Karena panggilan saudara, panggilan saya, panggilan setiap kita berbeda-beda. Jadi jangan pernah bandingkan tuh orang lebih kaya dari gua ya. Tuh orang lebih hebat dari gua. Setiap orang punya panggilannya masing-masing. Anda tuh sukses ketika Anda menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan dari hidup Anda. Anda melakukan apa yang Tuhan ingin Anda lakukan. Nah, kalau kita pelajari di Alkitab, saudara, Daud diurapi menjadi raja.
Dia diurapi dalam 3 level urapan. Yang pertama dia diurapi oleh Nabi Samuel ketika dia berumur 15-16 tahun. Nah saudara, Samuel mengurapi Daud untuk menjadi raja atas Israel. Ini saya sebut dengan prophetic anointing. Urapan kenabian, urapannya menunjukkan masa depan Daud. Urapannya menunjukkan jadi apa Daud nantinya. Setiap kita punya destiny dalam hidup kita. Tuhan ciptakan kita karena Tuhan ingin kita menjadi sesuatu, menjadi seseorang yang Tuhan inginkan. Betul saudara? Dan Alkitab berkata itu adalah prophetic anointing. Nah, jadi yang jadi masalah adalah ketika Daud selesai diurapi oleh Nabi Samuel, bukan berarti besoknya dia langsung jadi raja. Tidak berarti besoknya dia langsung menggantikan Saul. Tidak. Dia kembali ke pengembalaan. Di situ dia di-training, diproses, dia dilatih, dia disiapkan oleh Tuhan. Di padang gembala, Daud belajar kerendahan hati. Saudara sekalian, kalau Anda mau jadi orang hebat, Anda harus punya kerendahan hati. Saudara sekalian, Anda tahu pekerjaan menjadi gembala kambing domba adalah pekerjaan yang paling hina, yang paling di-underestimate di Israel pada zaman itu. Dan Daud melakukan pekerjaan yang paling hina itu, saudara sekalian. Tuhan mengajar Daud untuk rendah hati. Kalau orang mau jadi orang hebat, dia harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dan Tuhan mengajar Daud mengandalkan Tuhan di padang gembala. Karena saudara, Alkitab berkata musuh tantangan yang dia hadapi adalah singa dan beruang. Gak mungkin anak umur 16 tahun bisa mengalahkan singa. Gak mungkin anak umur 16 tahun bisa menaklukkan beruang. Dia tahu, dia mengandalkan Tuhan. Dia bisa mengalahkan singa, dia bisa mengandalkan beruang karena Tuhan menyertai dia. Makanya ketika dia melawan Goliat, dia nggak takut. Karena Tuhan sudah latih dari singa, Tuhan sudah latih beruang. Ketika dia melihat Goliat, melihat sama seperti singa dan beruang. Percayalah, masalah-masalah kecil yang kau alami, itu cara Tuhan mempersiapkan engkau. Ketika masalah besar datang, kita nggak syok, kita nggak kaget. Makanya Daud ketika lihat Goliat, dia berkata, hahaha, engkau kesempatan bagiku. Dia langsung berlari datang kepada Goliat. Dia tidak lari menghindar, tapi dia lari mendekat melawan Goliat. Keberanian yang luar biasa, dan itu dilatih oleh Tuhan di padang gembala. Daud belajar leadership. Kalau Anda mau jadi orang hebat, Anda harus punya jiwa kepemimpinan. Di mana Daud belajar kepemimpinan, belajar pengembalaan, ya di padang gembala. Dia belajar memimpin kambing dombanya. Dia belajar mengembalakan kambing dombanya. Nah saudara sekalian, dia diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel, prophetic anointing, urapan kenabian. Yang kedua, Daud diurapi menjadi raja atas suku Yehuda. Yehuda adalah suku yang kecil. Dan suku ini yang pertama kali saudara sekalian melantik Daud menjadi raja atas mereka. Mengurapi Daud jadi raja atas mereka. Kalau Anda pelajari di Alkitab ini saya sebut dengan priesthood anointing. Urapan keimamatan. Urapan untuk melayani Tuhan. Saudara, dalam kita melayani Tuhan, kita nggak bisa dengan kekuatan kita. Kita butuh urapan Tuhan menyertai kita. Hal yang jasmani bisa dikerjakan secara rohani. Tapi hal yang rohani harus dikerjakan dengan kekuatan yang rohani. Kalau ibu-ibu mau masak, engkau bisa lakukan secara fisik. Hal yang jasmani, kita bisa lakukan secara jasmani. Tapi hal yang rohani, jangan dikerjakan dengan daging. Hal yang rohani harus dikerjakan dengan roh, saudara sekalian. Prinsip-prinsip roh. Makanya kita butuh urapan dalam pelayanan kita. Dan Anda pelajari di Alkitab, Yehuda artinya puji-pujian. Orang yang suka memuji-muji Tuhan akan dipromosikan Tuhan, akan diurapi Tuhan dengan luar biasa. Ada amin saudara? Amin. Nah saudara sekalian, yang ketiga, akhirnya Daud diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Ini yang saya sebut dengan leadership anointing. Diurapi kepemimpinan. Nah saudara sekalian, Daud diurapi. Dan ayat yang kita baca tadi juga menulis bahwa Yesus juga diurapi oleh Tuhan. Diurapi oleh Roh Kudus. Nah sebagai orang percaya di akhir zaman,
kita butuh pengurapan dalam hidup kita. Ada berapa banyak sudah berkata, Tuhan urapi aku, Tuhan urapi aku. Nah sekarang urapan itu apa? Urapan itu ada 3 hal. Yang pertama, urapan itu adalah the power of God. Kuasa Tuhan, otoritas Roh Kudus, wibawa Roh Kudus yang menyertai kita. Makanya dikatakan dalam ayat tadi, dikatakan ya Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Diurapi with power. Tuhan memberikan kita kuasa supranatural. Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengadakan mukjizat. Tuhan memberikan kita kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tuhan memberikan otoritas wibawa kepada setiap kita. Itu urapan. Kalau Tuhan memanggil Anda, maka Tuhan akan menyertai Anda dengan kuasa. Pengalaman pertama kali saya melayani pelepasan, pada waktu saya di awal pelayanan, saudara, kami satu grup dari satu pelayanan ministry, kami diundang melayani retreat anak-anak muda di satu daerah di Jawa Tengah. Nah waktu itu ada mungkin 200-300 anak muda kumpul, saudara sekalian. Nah session demi session, dan saya waktu itu kebagian tentang okultisme, kuasa gelap. Saya dulu tuh mempelajari, mendalami tentang okultisme, kuasa gelap. Jadi saya diminta untuk mengajar tentang okultisme. Setelah khotbah okultisme dilanjutkan session berikutnya tentang pelepasan. Jadi sudah belajar kuasa gelap kan dilanjutkan dengan pelepasan. Nah teman saya ini dipakai, diurapi Tuhan dalam pelayanan pelepasan. Ketika dia khotbah, dia berdoa saudara, itu terjadi manifestasi yang luar biasa. Anak-anak muda itu seperti spon ya, seperti spon menyerap dengan cepat sekali dan manifestasinya luar biasa. Ada yang jerit-jerit, ada yang nangis-nangis, ada yang menggelepar-gelepar, ada macam-macam manifestasi, meraung-raung, yang semua manifestasi ada saudara. Nah waktu itu ada seorang anak umur mungkin 17 tahunan saudara, yang begitu besar badannya, besar sekali. Dan anak itu berontak, dia karate, dia teriak saudara. Nah sampai 8 orang teman-temannya pegang dia. Karena dia berontak, dia teriak, dia karate, dia tendang sana, tendang sini. Jadi gaduh saudara. Nah anak ini dimasukkan ke satu ruangan. Nah waktu itu mereka minta saya mendoakan anak itu. Jujur ini pengalaman pertama kali saya melayani pelepasan. Jujur saya takut saudara. Kenapa? Ada 2 kemungkinan. Kalau bukan saya usir iblis, iblis yang usir saya saudara. Ini yang saya khawatirkan. Tapi akhirnya saya berdoa minta urapan Tuhan. Saya minta kuasa Tuhan menyertai saya, memenuhi saya. Mau ditolak kan gak enak. Masa pendeta ada orang mau dilayani, gak mau kan gak enak juga. Akhirnya ngeri-ngeri sedap saya masuk ke dalam ruangan itu. Saya minta urapan Roh Kudus menyertai saya. Dan luar biasa saudara, ketika saya masuk dalam ruangan itu, tiba-tiba anak itu lagi berontak, lagi dipegang temannya, lagi karate, lagi tendang. Tiba-tiba dia berkata, jangan dekat, jangan dekat, silau katanya. Oh kok silau saudara, saya tidak menyala dalam kegelapan kok. Nah silau, semakin saya dekat dia bilang panas, jangan dekat. Di situ saya tahu ada kuasa Roh Kudus menyertai saya saudara sekalian. Saya tambah pede, saya tambah yakin dan akhirnya saya tengking itu setan. Setannya tiba-tiba ngomong saudara, oke saya keluar katanya. Tapi saya masuk ke kalian-kaliannya. Dia tunjuk 8 anak muda yang pegang anak ini saudara. Terus 8 anak-anak muda itu bilang, Om permisi Om kami mau ke toilet. Om permisi Om kami mau ke toilet. Tiba-tiba satu demi satu lari ke toilet saudara. Tinggal saya berdua dengan anak ini. Terus saya berkata anak ini milik Tuhan. Setannya bilang tidak, dia milik saya. Kalau kita kemudian saya tengking dalam nama Yesus saudara. Saya usir dalam nama Yesus saudara sekalian. Dan luar biasa saudara, tiba-tiba dia break dance, ya. Dia break dance. Aduh saya panik juga. Gimana caranya dia break dance nih? Gimana megang dia? Udah saya biarin aja. Dia break dance, saya tengking dalam nama Yesus. Keluar kau. Tiba-tiba dia senandungkan satu lagu saudara. Lagu itu lagunya El Condor Pasa. Itu lagu penyembahan kepada iblis saudara sekalian. Dia nyanyi lagu itu, dia senandungkan, terus tiba-tiba dia berdiri, terus dia mau sikap karate. Dia mau karate saya, dia mau pukul saya. Makanya saya kasih tips ya,
Kalau doakan pelepasan, yang pertama buka mata. Yang kedua pasang kuda-kuda, siap lari saudara sekalian. Nah waktu itu saya untung buka mata saudara, saya buka mata terus saudara sekalian dia mau pukul saya. Dia mau pukul saya menghindar. Nah itu ada kursi, ya ada tatakan yang kalau orang belajar kan ada tatakan papannya tuh saudara. Itu dia pukul papan itu, saudara papannya patah saudara. Saya bilang, aduh Tuhan Yesus terima kasih. Kalau enggak leher saya yang patah saudara ya. Patah itu papan patah saudara sekalian. Dan luar biasa akhirnya dia mengalami kelepasan. Setelah dia mengalami pelepasan dia lemas, dia duduk. Terus saya tanya gimana rasanya? Plong banget, damai banget, sukacita banget. Tapi capeknya luar biasa. Nah terus saya tanya, kenapa kamu bilang silau? Kenapa kamu bilang panas? Kenapa kamu bilang jangan dekat? Om tahu enggak? Ketika Om masuk dalam ruangan, itu Om tuh terang sekali. Om tuh panas sekali, silau sekali. Itulah urapan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang menyertai kita. Nah saudara sekalian, kita sebagai orang Kristen enggak usah takut. Karena ada kuasa Tuhan, ada kuasa Roh Kudus tinggal di dalam kita, menyertai kita, mengurapi setiap kita. Amin. Ketika Anda dalam bisnis, percaya ada kuasa Roh Kudus. Teman saya itu disertai Roh Kudus luar biasa sekali. Saudara dia punya proyek besar, dia main besar saudara. Dan waktu dia tender, itu dia cerita luar biasa. Roh Kudus bisa kasih tahu sama dia berapa nominal saingannya. Sehingga dia bisa kasih lebih murah lagi. Saudara sekalian, Roh Kudus itu maha tahu, amin. Dan kuasanya menyertai kita, tinggal di dalam kita. Yang kedua, apakah yang namanya urapan? Urapan adalah the presence of the Holy Spirit. Adalah penyertaan Roh Kudus, hadirat Roh Kudus yang menyertai kita. Saudara sekalian, Daud ketika berbuat dosa dia bilang, jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan buang aku dari hadiratmu. Kenapa? Dia tahu penyertaan hadirat Tuhan itu penting sekali. Penyertaan Tuhanlah yang membuat dia bisa mengalahkan Goliat. Penyertaan Tuhanlah yang bisa membuat dia dipromosikan menjadi raja. Yusuf disertai Tuhan dan dia berhasil dimanapun dia berada. Dia di rumah Potifar, jadi budak saudara. Dia jadi budak terbaik. Dia menang The Slave Award Winning Contest saudara sekalian. Dia pemenang Oscar untuk budak terbaik. Waktu dia masuk penjara, Tuhan menyertai dia. Dan Alkitab berkata, dia diberkati Tuhan. Orang disertai Tuhan. Tidak peduli di mana posisi Anda. Apa keadaan Anda bisa berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Yang penting Tuhan menyertai kita atau tidak. Makanya dikatakan Yesus tadi disertai oleh Roh Kudus. Yesus disertai dan saya bersyukur dalam hidup kita. Ketika kita ada dalam panggilan Tuhan. Tuhan akan menyertai kita. Hadirat Tuhan menyertai kita. Makanya Daud itu hebat. Kenapa Daud itu disayang Tuhan? Daud itu menjadi orang kesukaan Tuhan. Kenapa? Apa spesialnya sama Daud? Dalam bahasa Inggris dikatakan, his heart beat to my heart. Keren gak saudara? Hatinya Daud itu membuat hati Tuhan bergetar. Membuat hati Tuhan meleleh. Pak Purba pasti jatuh cinta sama ibu dulu ya. Rasanya gimana Pak? Berdebar jantungku, betul gak? Kayak mau serangan jantung rasanya Pak Purba ya. Ritme jantung jadi nggak benar itu kan. Ritme jantung nggak stabil. Hebat nggak? Tuhan tuh jatuh cinta. Hati Tuhan berdebar, bergetar ketika dia melihat hatinya Daud. Daud ini orang luar biasa. Kenapa? Karena Daud cinta hadirat Tuhan. Daud suka hadirat Tuhan. Saudara tahu? Tabut Allah lambang hadirat Tuhan. Itu dicuri orang Filistin di zaman Saul. Dirampas orang Filistin. Selama 28 tahun tabut itu terbengkalai. Tidak ada orang yang berusaha mengembalikan tabut itu ke Yerusalem. Padahal di Filistin pun sudah tidak diinginkan karena menjadi bala dan bencana. Saudara sekalian, tabut itu akhirnya dicampakkan, ditaruh di Kiryat Yerim. Hanya Daud ketika dia menjadi raja, dia diurapi menjadi raja. Hal yang pertama yang dia lakukan adalah
berusaha memindahkan tabut itu dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Daud cinta hadirat Tuhan. Daud cinta the presence of God. Dan bukan cuma itu, dia menyiapkan kota Yerusalem. Kota yang berkubu, kota yang berbenteng, orang raksasa di situ saudara. Dia kalahkan, dia perjuangkan karena dia menyediakan tempat yang layak untuk hadirat Tuhan. Kalau Anda punya hadirat Tuhan dalam hidup Anda akan diberkati Tuhan. Obed-Edom, tabut Allah 3 bulan di rumahnya, dia diberkati Tuhan. Kalau ada hadirat Tuhan dalam hidupmu, kalau ada hadirat Tuhan dalam rumah tanggamu, kalau ada hadirat Tuhan dalam pelayananmu, pasti engkau diberkati oleh Tuhan luar biasa. Amin. Kita butuh penyertaan Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Itu bukan karena hebat dan kuat mereka, tapi karena Tuhan menyertai mereka. Dan saudara sekalian, Tuhan menyertai kita. Urapan adalah penyertaan Tuhan. Makanya saya suka kata Immanuel. Apa arti kata Immanuel? Allah beserta kita. Dalam bahasa Inggris, God with us. Waktu saya baca kata God with us, saya tuh bingung. Kok gak ada tensesnya? Betul gak? Gak ada tensesnya. God with us. God apa? God with us itu kapan? Betul gak? Ternyata Tuhan berkata, selama-lamanya Tuhan menyertai kita. God was with us. Dia menyertai kita di masa lalu kita. God is with us. Tuhan beserta dengan kita sekarang. And God will with us. Dan Tuhan akan bersama dengan kita selama-lamanya menyertai engkau. Amin saudara. Lihat kiri kananmu, katakan Tuhan menyertai engkau. Hadirat Tuhan menyertai engkau. Hadirat Tuhan ada di dalam hidupmu. Itu adalah urapan. Kita nggak pernah jalan sendiri. Ada Roh Kudus menyertai kita. Ada urapan menyertai kita. Amin saudara sekalian. Yang ketiga, apakah itu yang namanya urapan? Urapan adalah saudara sekalian kreativitas, ability, kemampuan, kesanggupan yang Roh Kudus berikan. Nah, kalau Roh Kudus memanggil Anda menjadi atau melakukan sesuatu, nah bagaimana caranya? Betul nggak sih? Seringkali yang jadi pertanyaan how to, betul nggak? Banyak orang tidak tahu how to-nya. How to sing, how to preach, bagaimana caranya menyanyi, bagaimana cara yang berkhotbah, bagaimana caranya memasak. How to-nya nggak tahu. Satu hari saudara, selama pandemi 2020 kemarin, kami tidak makan di luar. Saya di karantina, di lockdown, isi saya di rumah saudara. Karena saya punya comorbid. Saya ada darah tinggi, saya ada diabetes, saya ada ginjal, penyakit orang kaya, saudara sekalian ya. Nah, saya punya itu semua. Jadi istri saya tidak izinkan saya keluar. Jadi kami itu dia masak di rumah saudara. Dia masak, saya makan, ya tahulah masakan istri rasanya yang tahu cuma Tuhan dan saya, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, jujur, satu hari tiba-tiba di dapur dia nangis. Dia nangis di dapur. Terus saya tanya, Ling, kenapa kamu nangis? Dia bilang, saya bingung mau masak apa lagi. Ilmunya terbatas, saudara sekalian. Mesti belajar sama suhu chef-chef di sini kali ya. Ilmunya terbatas, gak tahu mau masak apa. Nah saudara sekalian, sebagai manusia kita kesanggupannya terbatas. Kekuatan kita terbatas. Kita butuh urapan yang memberikan kita kreativitas, yang memberikan kita kesanggupan, ability, kemampuan, yang memberikan kepada kita skill untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Contohnya, saudara, ketika Tuhan membangun bait suci, suruh Musa, Tuhan siapkan orang saudara yang skill untuk membuat semua perabotan secara detail saudara sekalian. Karena itu aturan Tuhan itu detail dan detail banget saudara. Dan Tuhan panggil seseorang yang begitu skillful, yang begitu ahli untuk membuat itu. Keahlian itu datang dari mana? Kreativitas itu datang dari siapa? Itu datang dari Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memanggil Anda dalam bisnis, dia kasih Anda kreativitas. Ketika Roh Kudus memanggil Anda dalam pelayanan, dia berikan Anda kreativitas. Dia berikan Anda skill, ability supaya Anda bisa melakukan itu. Saya mau bercerita sedikit saudara. Ketika pandemi Maret 2020, saya dengan istri agak shock.
Jujur stres saudara, stres. Kenapa? Karena awal Maret itu kami baru ganti mobil. Kami ganti mobil buat cicilan yang baru saudara sekalian. Kami cicil mobil dan waktu itu DP-nya kecil, cicilannya besar saudara. Dan itu 2 tahun. Saya berpikir kalau semuanya lancar, gereja buka, pelayanan stabil normal, saya bisa bayar cicilan. Tapi ternyata Maret itu gereja tutup saudara sekalian. Ini serius banget. Yang muncul pertama di hati saya bagaimana bayar cicilan saudara sekalian. Makanya jangan suka cicilan jadi beban kan saudara ya. Tapi bagus juga. Cicilan membuat setiap hari saya datang sama Tuhan. Tuhan tolong cicilan. Tuhan tolong cicilan mobil. Tuhan tolong cicilan mobil. Saya telepon pihak saudara leasing. Saya bilang ini teman saya, bro tolong dong diputihkan. Saya nggak usah bayar dulu, ini gereja tutup bro, nggak ada pelayanan. Dia bilang nggak bisa, bapak klien baru nggak bisa diputihkan, bapak harus bayar. Nah ini gimana bayarnya saudara? Saya berseru dan berseru kepada Tuhan. Dan luar biasa, Tuhan cukupkan dananya sampai mobil itu bisa lunas. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya awal pandemi dengan istri itu stres saudara. Stres kenapa? Karena saudara kita kehilangan kontak dengan orang-orang. Selama ini setiap hari itu ngopi, ketemu orang, ngobrol, konseling, ketemu orang, otak kita jadi terbuka, betul nggak? Kita ketemu orang ngobrol sama Pak Stephen profesional, Pak Purba mantan saudara kementerian saudara ya, ya betul ya Pak ya, departemen. Jadi ini orang-orang pintar, otak kita jadi yang buntu jadi terbuka, betulnya. Dari nggak ngerti jadi ngerti. Nah ketika pandemi, saya di lockdown, semua orang di lockdown, gak ada yang berani keluar rumah, itu stres banget. Gak ketemu orang, gak ngopi lagi, gak makan di luar, gak cepika-cepiki lagi, gak hahaha, hihihi lagi saudara. Hilang itu semua. Bahkan pada waktu itu yang mengerikan, WA saya itu sepi sekali. Kayak Natalan, malam sunyi senyap saudara sekalian. Gak ada yang nyari, biasanya tang teng tong. Ini satu pun gak ada yang tang teng tong. Sampai saya bilang sama istri saya, ini saya punya handphone kok sepi banget ya. Istri saya bilang, ya iyalah, semua orang stres dengan dirinya masing-masing, stres dengan keadaannya masing-masing. Nah waktu itu gereja tutup saudara, kami tiap hari melongo nonton TV. Dengar Pak Ahmad Yuryanto almarhum kan bilang, yang terinfeksi 300, 400, 500, tambah stres saudara sekalian. Tambah stres, kita jadi stres. Di rumah suami istri melongo, gak tahu mengapain saudara sekalian. Waktu itu saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Saya sempat jualan loh saudara. Cuma waktu itu gak sempat jualan sama Pak Stephen ya, sama Pak Purba ya, pasti dibeli. Saya jual ayam kuning, saudara. Ada orang minta tolong, saya cuma distribusi aja. Jual ayam kuning, saudara, itu laku. Saya jual durian, saya jual siomay, saya jual sepeda, saya jual semua hal. Untung gak jual diri aja, saya jual semuanya. Banyak saya jual. Nah saudara, kenapa? Untuk killing time aja. Daripada stres kan, ada sesuatu yang dikerjakan. Nah saya doa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tuhan tanya saya, apa yang kamu bisa lakukan? Waktu pandemi kemarin kan orang marak tuh jual makanan online kan, open PO. Nah saya bilang Tuhan kalau jual makanan, masakan istri saya janganlah ya. Malu kita kalau dijual kan. Jadi jangan deh. Jadi ini apa? Yang saya bisa cuma khotbah. Tuhan bilang ya khotbah. Saya bilang Tuhan gereja tutup. Mau khotbah di mana? Tuhan bilang cari cara lain. Media sosial kamu pakai untuk khotbah. Saya ini orang yang anti media sosial. Saya dulu sampai sekarang saya nggak punya Facebook. Saya punya Instagram pun saudara, itu karena teman saya buatin. Dia bilang gak bisa, masa lu gak punya Instagram? Orang mau cari Agus Sultan di mana? Nanti orang pikir Agus Sultan sudah mati lagi katanya. Kok gak ada saudara? Jadi lu harus punya Instagram. Teman saya buatin, dia postingin saudara sekalian. Terus saudara, akhirnya saya bilang Tuhan saya gak ngerti YouTube. Saya gak ngerti YouTube, apalagi YouTube saya gak ngerti. Syutingnya repot, saya itu biasa di mimbar, nggak biasa di kamera saudara sekalian. Aduh ini gimana Tuhan? Tiba-tiba istri saya bilang kita coba deh. Saudara tiba-tiba dia kutak-katik handphone, bisa terbuat account YouTube saudara.
Ada akunnya. Waktu itu saya punya renungan 1 menit, saya taruh di Instagram, sekarang kita taruh di YouTube. Lumayan. Ada 20 orang yang nonton, saudara. Terus kita rekaman sama istri saya. Istri saya main keyboard, saya nyanyi, kita pakai handphone, saudara. Bayangin, suara handphone. Kita nyanyi, how wonderful. Suara saya kan lumayan ya, mirip, gimana sih? Anda kok nggak dukung banget sih? How beautiful, name above every name. Kalau suara saya kurang bagus, mic Anda kurang bagus nih saudara ya. Perlu diganti mic-nya. Nah saudara sekalian kita rekaman, terus masuk di YouTube. Berhasil. Mulai buat khotbah, pakai kamera. Terus teman saya ajarin, Pak, pakai kamera lain kan, ada kamera lain, handphone lain, handphone 1 buat syuting, handphone lagi buat 2 ini buat apa? Cahayanya. Wih keren, pakai 3 handphone saudara. Terus teman saya bilang, pakai ini, pakai apa? Earphone, supaya suaranya lebih bagus. Kita mulai sudah, kita mulai. Dan semuanya itu kita 0,0. Kita nggak ngerti sama sekali dunia YouTube ini. Tapi Tuhan hebat. Roh Kudus berikan kreativitas, skill kepada istri saya. Ternyata pandemi ini mengeluarkan potensi yang tersembunyi di dalam istri saya. Saya tahu selama pandemi ini banyak potensi-potensi tersembunyi itu muncul keluar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan luar biasa saudara, istri saya itu ternyata berbakat untuk itu. Dari sederhana kita akhirnya punya kamera, akhirnya kita punya green screen, kita punya softbox, udah kayak studio aja rumah saya sekarang saudara. Wah luar biasa Tuhan tolong. Dan saudara sekalian, dan ternyata membuat YouTube tuh nggak gampang. Kita belajar step by step bagaimana cara bumpernya, bagaimana cara ininya, thumbnailnya, bagaimana caranya. Di awal sederhana, tapi kalau Anda lihat YouTube channel saya, saudara sekalian di situ luar biasa. Kita melihat improvement terjadi, itu istri saya, itu bisa buat thumbnail begitu bagus saudara sekalian. Sampai teman dari Australia, teman dari Amerika minta tolong dia buatin. Saya bilang enggak. Ini eksklusif untuk pendeta Agus Lutan. Kenapa? Waktunya nggak ada. Dia jadi ibu rumah tangga. Sudah kasihan loh istri saya. Dia kalau syuting kan saya punya program worship setiap hari Selasa. Dan saya punya khotbah hari Minggu. Yang syuting istri saya. Dia pasang kamera, tripod pasang. Terus dia set saya. Kalau worship saya duduk. Delang you duduk di sana ya. Kamu jangan nakal-nakal. Jangan lari-lari. Jangan bergerak-gerak. Ayo di sana kamu. Di sana kamu. Oh alisnya kurang bagus, dia kasih eyeshadow sedikit saudara ya. Nah benar sudah. Nah dia syuting sudah ya dia syuting. Dia syuting dia bilang tag ya 1, 2, 3 tag. Dia lari ke keyboard sudah. Dia main keyboard saudara. Nah masalahnya yang YouTuber ini sudah di atas 50 tahun Pak Purba. Jadi lirik lagu suka lupa. Nah worship itu nggak boleh lupa lirik lagu. Lagi nyanyi nih. Lagi nyanyi lagu misalnya lagu apa ya? Apa lagu? Jadi lupa lagu ya. Pada setiap Selasa nyanyi nyembah Tuhan. Apa lagu lagu lah nyanyilah. Nyanyi saudara. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. Lupa liriknya saudara. Istri saya terpaksa berhenti main lagi saudara. Akhirnya di-delete lagi saudara. Kamu jangan salah lirik ya. Jangan lupa lirik. Lagu pertama aman. Lagu kedua lupa lagi saudara. Berhenti lagi, delete lagi saudara sekalian. Aduh, pernah satu hari kami rekaman saudara. Itu 30 menit saudara. Seneng banget, bagus, sempurna, lancar. Begitu diambil memory card-nya, dimasukin ke laptop. Nggak ada suaranya saudara sekalian. Itu yang namanya mau marah itu nggak tahu mau marah sama siapa saudara. Mau marah sama istri dia tambah lebih marah lagi kan. Ya udah marah sama rumput yang bergoyang aja saudara. Aduh perjuangan. Tapi yang saya salut, Tuhan berikan kreativitas. Tuhan berikan skill, ability sampai hari ini kepada istri saya.
kita butuh urapan Tuhan. Ada skill, ada ability, kreativitas yang Tuhan berikan bagi kita. Amin, saudara sekalian. Nah, ini yang namanya urapan. Ada power, ada presence, ada kreativitas, skill, ability yang Roh Kudus berikan kepada setiap kita. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, sekarang what is the power of anointing? Apakah kuasa urapan? Masih ada waktu ya. Saya mau sampaikan yang pertama adalah urapan memberikan kemenangan. Orang yang diurapi Tuhan diberikan kemenangan. Mari kita baca. Mazmur 20 ayat 7 menulis demikian. Sekarang aku tahu, aku yakin, kita harus yakin. Kita harus yakin bahwa Tuhan memberikan apa? Kemenangan, keselamatan kepada orang yang diurapinya. Dan Tuhan menjawabnya dari apa? Surganya yang kudus. Dengan apa saudara? Kemenangan yang gilang gemilang. Oleh apa? Tangan kanannya. Orang yang diurapi bisa punya masalah. Tapi Tuhan janjikan orang yang diurapi memperoleh kemenangan yang gilang gemilang. Bukan cuma kemenangan, tapi kemenangan yang gilang gemilang. Setelah Daud diurapi menjadi raja atas Israel, datang 5 raja orang Filistin bergabung menjadi satu menyerang Daud. Level urapan Anda akan menentukan level serangan dalam hidup Anda. Sekali lagi, level promosi dalam hidup Anda akan menentukan level serangan dalam hidup Anda. Semakin tinggi Anda, serangan yang Anda hadapi semakin besar. Jangan pikir orang-orang hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan tidak ada serangan iblis. Jangan pikir orang-orang yang dipakai dan diberkati Tuhan tidak ada serangan. Cuma Anda nggak tahu aja. Anda nggak tahu aja, saudara, orang-orang yang diurapi Tuhan, serangannya begitu dahsyat, begitu luar biasa. Ada berapa banyak pendeta yang sampai mau menyerah tinggalkan pelayanan. Gereja besar, saudara sekalian. Gereja besar. Bahkan salah satu gereja yang paling terkenal di dunia saat ini, yang lagu-lagunya kita nyanyikan, itu terpaksa harus disingkirkan dari gerejanya. Orang diurapi. Sebut namanya semua orang tahu. Di seluruh dunia ada. Di New York ada, Los Angeles ada, di Australia ada, di Bali ada, di mana-mana ada. Dan itu sebuah gereja besar. Tantangannya dihadapi berat. Tapi Daud hebat. Dia bertanya kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dan luar biasa. Akhirnya Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Dan tempat itu diberi nama Baal Perasim. Yang artinya Master of Breakthrough. Tuhan penerobos. Apapun tantangan Anda. Apapun pergumulan Anda. Saya mau beritahu. Tuhan akan menerobos. Memberikan kemenangan yang gilang gemilang bagi setiap kita. Amin, saudara. Kita butuh urapan Tuhan. Kita butuh urapan Tuhan. Menghancurkan setiap belenggu. Menghancurkan setiap kuk dalam hidup kita. Itu yang kedua. Anda baca nanti di Yesaya 10 ayat 27. Saudara sekalian, terakhir. Saya kemarin tidak sengaja iseng-iseng nonton YouTube. Ada seorang penyanyi hitam namanya Tasha Cobbs, saudara. Suaranya keren banget. Orangnya gemuk banget, saudara. Terkenal banget, saudara. Dia pemenang Emmy, Grammy, macam-macam lah. Suaranya keren banget, saudara. There is power in the name of Jesus. Itu lagunya. Saudara, dia itu ngakui dia stres. Dia depresi berat. Sampai berapa kali mau bunuh diri. Saudara sekalian, terkenal, diurapi, dipakai Tuhan. Tapi tantangannya berat. Ada kuk yang dia pikul. Ada beban yang dia pikul. Beban di pundak. Kita kadang-kadang ada beban di pundak, stres, depresi, khawatir. Saudara, betul nggak? Ada kuk yang mengikat kita. Ketika kita terima urapan, semua beban akan hilang. Dan semua kuk akan hancur dari hidup setiap kita. Maka dari itu jemaat Tuhan, kita butuh kuasa Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan. Dan kita butuh skill ability Tuhan berikan. Yesus saja diurapi. Apalagi setiap kita.
kita Kristus kecil, orang yang diurapi untuk melakukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, kita doa sama-sama. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat. Amin. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami sadar Tuhan, kami butuh diurapi. Kami butuh kuasa, kami butuh hadirat, kami butuh kreativitas, skill, ability. Ya Roh Kudus berikan kepada kami, untuk kami bisa memenuhi panggilan-Mu dalam hidup kami. Panggilan being dan panggilan doing. Kami mau menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan kami mau melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Berkati setiap kami Tuhan, urapi setiap anak-anak-Mu dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, dalam apapun profesi mereka. Ada pengurapan Tuhan yang buat mereka berhasil. Ada pengurapan Tuhan yang buat mereka sukses. Ada pengurapan Tuhan yang mempromosikan mereka. Ada pengurapan Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa, urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Sebelum saya duduk, lihat kiri kananmu, bilang terima urapan. Terima urapan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.